Ada satu cerita yang ingin saya bagikan kepada para penonton semua di sini, yaitu pada suatu hari saudara saya pernah mengalami kehilangan sepeda motor, yang mana kehilangannya itu di rumahnya sendiri, dan dalam keadaan rumah itu sedang terkunci rapat di sebuah, ada pagar yang cukup tinggi, sangat tinggi menurut saya, sekitar mungkin hampir 3 meter, dan semua tergembok dengan rapat. Kejadian pencurian itu terjadi pada malam hari, yang kemudian setelah diketahui adanya pencurian itu, maka saudara saya melakukan laporan ke kepolisian, dan kepolisian segera melakukan olah TKP. Namun kisah menarik ini bukan pada saat pencuriannya, tapi setelah pencurian, di mana tentu saja sepeda motor ini ternyata masih kredit, dalam keadaan kredit. Maka dalam keadaan kredit ini yang harus dilakukan selanjutnya adalah bagaimana mengurus asuransi dari kredit yang ada. Maka kemudian saudara saya ini melakukan pengurusan awal, di mana dalam pengurusan awal itu pihak leasing melalui petugas leasing itu menyarankan kepada saudara saya ini untuk bernegosiasi dengan kepolisian untuk membuat sebuah berita acara di mana ada satu kunci serep yang kemudian harus dilakukan penahanan ataupun dilakukan penyitaan maksudnya oleh kepolisian. Kenapa demikian? Karena ternyata saudara saya ini kehilangan kunci serepnya, dan ini menjadi masalah. Karena kata petugas ini dalam sebuah klausul asuransi itu, salah satu syarat untuk keluarnya asuransi adalah masih adanya kunci serep. Artinya syaratnya juga harus memberikan kunci cadangan, bahasanya seperti itu. Nah, ini saya ingin mengkaji klausul apabila memang ada klausul tersebut. Apakah klausul tersebut dibenarkan dalam sebuah hukum perjanjian, utamanya dalam perjanjian asuransi. Yang kita tahu bahwa yang harus kita perhatikan ada asas-asas yang harus kita akomodir dalam sebuah perjanjian, dan ini dapat menjadikan suatu klausul itu tidak berarti ataupun tidak dapat dilaksanakan apabila asas-asas tersebut kemudian dilanggar. Misalkan salah satu pasal yang sudah umum kita tahu bahwa apabila ada perjanjian jual beli apapun lah dalam sebuah, baik di toko ataupun di perjanjian tertulis, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Tentu saja itu adalah klausul yang tidak bisa diterapkan. Karena apa? Tentu saja apabila ada barang yang dibeli kemudian tidak sesuai dengan spesifikasinya, atau ada unsur kecacatan atau kerusakan dan lain sebagainya, tentu harus bisa dikembalikan. Dan itu adalah asas dalam hukum perlindungan konsumen, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ada banyak sekali asas, di mana salah satunya asas kemanfaatan, asas keseimbangan. Lah, di sini saya akan mencari satu solusi di mana ketika saudara saya ini kebingungan, ada kemungkinan asuransinya itu tidak cair. Maka bagaimana caranya? Tentu saja kita harus melakukan prosedur yang tepat. Pertama adalah lengkapi semua persyaratan terlebih dahulu. Jika ada persyaratan yang kurang, misalkan kunci, maka buatlah surat kehilangan, laporan kehilangan bahwa kunci tersebut hilang, dan kita setelah dilengkapi serahkan, lakukan proses klaim itu. Apabila kemudian tidak keluar, maka kita harus minta kepastian apa alasan tidak keluar itu. Jika sudah ada kepastian itu, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Apa itu? Bisa melalui 2 cara. Yang pertama, kita melakukan pengaduan laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau yang kedua langsung kepada pengadilan negeri untuk melakukan gugatan tentang tidak dikabulkannya klaim asuransi kita. Dan pasal-pasal yang bisa kita terapkan ataupun yang kita bisa lakukan untuk menjerat asuransi tersebut, salah satunya adalah yaitu tadi ada asas-asas perlindungan konsumen yang bisa kita berikan, bahwa perjanjian asuransi yang kemudian tidak menerima misalkan surat keterangan kehilangan, surat kehilangan kepolisian sebagai pengganti syarat dari kunci cadangan yang hilang, itu merupakan suatu pelanggaran asas, di mana harusnya memang segala sesuatu itu ada kemanfaatan dan juga ya tentu saja keseimbangan. Dalam arti seperti ini, apakah pantas ketika kita kehilangan satu kunci, misalkan kunci itu memang hilang, benar-benar hilang, artinya kan semua bisa dilakukan penyelidikan kepada kepolisian. Jika memang
yang dikhawatirkan kemungkinan. Kenapa? Pertanyaannya, asas apa yang melandasi klaim asuransi harus menyertakan sebuah kunci cadangan? Tentu saja kekhawatiran bahwa adanya rekayasa, misalkan rekayasa terhadap proses kehilangan tersebut. Namun apabila memang sudah jelas dalam berita acara itu pencurian tidak ada rekayasa, kemudian juga surat keterangan kehilangan, artinya kalau memang bisa dibuktikan hal-hal yang ada unsur rekayasa perkara di sana, tentu itu adalah hak bagi asuransi untuk melakukan gugatan baik secara perdata ataupun pidana. Namun di sini keseimbangan itu harus dijaga. Tidak bolehlah hanya karena satu kehilangan kunci kemudian klaim asuransi yang nilainya bisa menutupi sekian juta rupiah untuk menutupi kerugian kita itu kemudian hilang hangus begitu saja. Itu tentu saja tidak seimbang. Maka harus ada keseimbangan, dalam arti semua ada mekanisme hukumnya. Apabila seseorang itu kemudian dianggap telah melakukan rekayasa ataupun ada dugaan-dugaan ini hal-hal yang kemudian membuat kasus pencurian ini menjadi aneh dan lain sebagainya, tentu silahkan. Namun juga itu tidak menjadikan hak sebagai perusahaan asuransi untuk menahan ataupun menolak klaim tersebut. Maka solusi yang paling baik adalah memang kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan. Kita harus datang kepada asuransi tersebut, tentu saja dengan cara-cara persuasif, dengan mungkin somasi, melakukan pemberitaan dan lain sebagainya. Dan ya paling mentok kita harus melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi itu kisah yang bisa saya bagikan pada hari ini tentang bagaimana proses kendala dalam melakukan klaim asuransi terhadap sepeda motor yang hilang. Namun di luar sana banyak sekali cara-cara alternatif. Salah satunya adalah tentu saja cara di luar hukum yang dilakukan seperti yang disarankan oleh petugas leasing yang sudah saya ceritakan tadi, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan kepolisian, bagaimana mengatur supaya di dalam berita acara penyitaan itu ada kunci cadangan yang kemudian disita oleh kepolisian. Namun tentu saja saya tidak menyarankan itu dan saya tetap berada pada jalurnya. Harus kita tetap mempertahankan hukum itu. Sekian dari saya.